kita melihat langsung untuk memastikan tahap-tahap penanganan bencana ini berjalan sebagaimana mestinya. Ya, siapa yang tak tahu sirkuit Mandalika? Sirkuit internasional yang baru dibangun ini merupakan sirkuit terbaik di Indonesia. Tak ayal jika saat ini sirkuit Mandalika menjadi favorit untuk menggelar berbagai event. Seiring dengan hal itu, keamanan pun tentunya sangat diperlukan. Diketahui, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC terus merealisasikan pembangunan temporary evacuation shelter yang tersebar di sejumlah titik di kawasan ekonomi khusus The Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberadaan TES merupakan bentuk kesiapan ITDC dalam mitigasi kebencanaan di Mandalika. Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufik Hidayat mengatakan, pembangunan TES masuk dalam Master Plan Pengembangan The Mandalika untuk menyiapkan kawasan pariwisata yang aman bagi wisatawan dan pelaku wisata. Saat ini pembangunan TES telah mencakup 3 titik, yakni Bukit Masjid Nurul Bilad, Bukit 360 Pertamina Mandalika Sirkuit, dan Bukit Merese. 2 TES diantaranya yakni di Bukit Masjid Nurul Bilad dan Bukit 360 Pertamina Mandalika Sirkuit telah selesai dibangun. Sementara TES di Bukit Merese saat ini pada tahap konstruksi akses jalan. Dalam Master Plan Pengembangan The Mandalika, ITDC merencanakan penyebaran TES di 11 titik, ujar Taufik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 22 Juli 2022. Taufik menyampaikan pembangunan TES di Pertamina Mandalika Sirkuit dan Bukit Merese merupakan bagian dari Mandalika Urban Tourist and Infrastructure Project yang dibiayai AIIB. MUTIP merupakan pembiayaan pertama secara mandiri yang dilakukan AIIB di Indonesia dan secara global merupakan pembiayaan pertama bagi kegiatan pembangunan infrastruktur pariwisata. Menurut Taufik, penyiapan TES ini juga merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki sebuah kawasan pariwisata berstandar internasional. Taufik menjelaskan pembangunan TES merupakan implementasi ITDC untuk mengantisipasi dampak bencana seperti tsunami dan gempa bumi di kawasan, hingga kemungkinan kecelakaan kerja seperti kebakaran. Taufik menyebut penetapan lokasi, perencanaan, hingga pembangunan TES ini juga telah disiapkan ITDC dengan matang mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, pembangunan TES wajib mengikuti pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kedua, berada pada ketinggian lebih dari 16,3 meter dari permukaan laut. Taufik menyampaikan TES dibangun pada bukit-bukit yang ada di kawasan The Mandalika dengan ketinggian khusus serta memiliki permukaan yang tidak curam. Selain berfungsi sebagai tempat tujuan evakuasi bencana, TES ini juga nantinya dapat difungsikan sebagai spot wisata baru bagi para wisatawan yang berkunjung ke The Mandalika. Selain penyediaan titik evakuasi yang memadai, The Mandalika juga telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mitigasi kebencanaan seperti alat komunikasi, penyebar luasan informasi gempa bumi, dan peringatan dini Tsunami Warning Receiver System New Generation dan BMKG. Fasilitas sirine peringatan tsunami di Bukit Nurul Bilad dan Bukit Bandar oleh BPBD Lombok Tengah dan BMKG. Kelengkapan layanan SAR yang merupakan sinergi bersama Badan SAR Nasional atau Basarnas, serta patroli oleh tim keamanan pada area operasional kawasan.